Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di apa ini? Baca cerita sesi ke-5 ya. Sesi ke-5. Ini masih melanjutkan bacain buku ya. Baca buku Nishiki Goi in the Swimming Jewel. Oke. Yang mau titip salam silakan WA ya. Atau cek tulis di komen ya. Semoga suaranya kalau sekarang udah ketemu dan udah baik. Oke. Biar kedengaran jelas ya, nggak kayak kemarin-kemarin suaranya gak karu-karuan. Tapi ini kok belum stabil ya. Coba diputar mic-nya. Cek. Oh, di sebelah sini yang bagus. Oh gitu, gini. Oke, bab 2. Sekarang ini kita melangkah ke bab 3. Ikan koi yang tersebar luas di dunia. Ya. Oke, selamat bergabung. Siapa yang bergabung ini? Silakan kirim bintang atau komen atau like, silakan. Koi permata yang berenang. Koi permata yang berenang. Ini gimana ya bacanya? Koi tanda petik kurung permata yang berenang. Halo Rudi. Selamat bergabung. Kini ikan koi tidak dapat disebut sebagai kebudayaan khas Jepang sendiri. Di Amerika dan Eropa, ikan koi disebut koi. Jika kita bertanya pada sembarang orang di negara-negara tersebut, apakah Anda tahu binatang yang disebut koi itu? Maka mereka akan menjawab ikan koi yang berasal dari Jepang. Ikan koi yang semula berasal dari desa pegunungan Echigo menyebar ke seluruh Jepang dan kemudian tersebar luas di dunia. Sensitivitas yang halus dan tekad yang ulet khas bangsa Jepang telah membuat ikan karper hitam biasa ini berevolusi sampai pada bidang artistik yang disebut ikan koi. Permata yang berenang. Ikan koi permata yang berenang. Nah, gitu ya. Akibat diakuinya keindahan tersebut oleh banyak orang di seluruh dunia, ikan koi menjadi tersebar luas ke seluruh dunia dan diperkirakan berkaitan dengan booming ikan koi saat ini. Itu sangat tersebar luas di dunia. Oke. Awal mula ekspor ikan koi, menurut literatur kuno, catatan paling tua tentang pengiriman ikan koi ke luar negeri pertama kali yaitu pada tahun 14 Taisho atau 1925. Sebagai balasan atas benih ikan trout pelangi yang didapat dari US Department of Agriculture 2 tahun sebelumnya, dikirimkanlah 120 ekor ikan koi dengan ukuran 1 saku panjang 30 cm dari Yokohama dan 108 ekor diantaranya tiba dengan selamat. Ini pengiriman pertama ikan koi ya, dari Jepang ke Amerika. US Department of Agriculture. Ini yang terdokumentasi. Selanjutnya, mulai sekitar tahun 7 Showa 1932, sebanyak kurang lebih 30 ekor koi yang baru lahir diekspor tiap tahun. Tapi nama ikan koi melejit dengan cepat baru setelah dikirimkan ke San Francisco pada tahun 13 Showa 1938 untuk mengikuti pameran World Fair Golden Gate International Exposition 1939. Tercatat bahwa ratusan ekor ikan yang terdiri dari beberapa jenis ras dipamerkan di kolam yang
dipajang di samping bangunan khas Jepang yang mengambil model kuil Kinkakuji. Tak terbayangkan betapa terkejutnya orang-orang dari berbagai negara di dunia yang mengunjungi gedung pameran tersebut. Kabarnya, karena pada waktu itu tidak ada kantong plastik dan tidak tahu-menahu tentang pemasok oksigen, ikan-ikan tersebut diangkut sampai ke Amerika dengan bak kayu khusus yang dimasukkan ke dalam kapal uap, disusun di atas dek dan diikat dengan tali, serta menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 hari. Wow, keren ini. Halo Om TJ, selamat bergabung. Kemudian pada tahun 30-an Showa, sekitar 1955, Motoharu Tsujimoto dari toko Tsujimoto Osaka menjadi pelopor pengirim ikan ke Hawaii. Lalu dengan bantuan dari Toshikatsu Konishi, peternak ikan koi Konishi, Prefektur Hiroshima, ikan koi memenuhi standar untuk bisnis ekspor. Jadi Konishi itu yang memprakarsai untuk bisnis ekspor ikan koi. Oke. Saat itu akhirnya ditetapkan metode pengangkutan yang memanfaatkan kantong plastik. Nah, ini. Jadi penemu kantong plastik ikan koi itu adalah Konishi. Jadi tidak hanya pakan ya, tapi juga menemukan kantong plastik ya. Ternyata. Dan dimulai pengiriman memakai pesawat terbang. Nah, ini memulai pesawat terbang ya. Setelah itu, booming koi berawal dari orang-orang keturunan Jepang yang tinggal di pesisir Amerika Barat, lalu tampak perlahan-lahan menyebar ke masyarakat kulit putih. Kemudian di berbagai tempat di Amerika didirikan klub koi. Acara pameran diadakan oleh masing-masing klub. Sementara di Eropa pecinta koi mulai bertumbuh pertama-tama di Inggris pada tahun 40-an Showa, sekitar 1965. Sebelumnya ikan emas telah banyak diekspor ke sana. Maka awalnya ikan koi ikut dikirimkan bersama-sama sebagai sampel. Penyebaran ikan koi di Inggris terutama berkat kontribusi Shigezo Kamihata dari peternak ikan koi Kamihata Prefektur Hyogo. Kemudian Ken Inao dari Far East Enterprise Prefektur Hyogo dan Nobuhide Ito dari peternak ikan koi Prefektur Mie. Inggris adalah negara kepulauan, cuaca dan kondisi alam serta karakter penduduknya pun mirip dengan Jepang. Mungkin tabiat yang sangat mencintai alam dan membudidayakan makhluk hidup dengan kasih sayang itulah yang menjadi awal mula booming koi. Setelah itu, tren koi ini tersebar ke Belanda dan Belgia, Jerman, lalu pada tahun-tahun terakhir ini menyebar ke Swiss dan Spanyol, bahkan sampai ke Eropa Timur. Wah, ini mulai tersebarnya ke seluruh dunia ya. Selanjutnya di Asia Tenggara, dimulai dari Taiwan, lalu setelah merambat ke Hong Kong, tentu saja ke Singapura dan Thailand, lalu Malaysia dan Indonesia. Akhir-akhir ini di Cina dan Vietnam pun demam koi meningkat pesat. Ikan koi adalah jenis ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Di tempat yang cuacanya sama dengan Niigata, tempat asalnya, selama musim dingin, koi dapat hidup di dalam kolam yang tertutup oleh salju dan es. Sedangkan di negara-negara selatan, pada air yang suhunya lebih dari 30 derajat pun koi tumbuh dengan sehat tanpa masalah. Mungkin daya adaptasi yang kuat inilah yang dapat disebut sebagai salah satu faktor penyebab tersebarnya koi di seluruh dunia. Kemudian
Latar belakang yang memungkinkan terjadinya ekspor ikan koi ke begitu banyak negara yaitu karena disertai kemajuan teknologi transportasi. Pada paruh kedua tahun 30-an SOA 1955 telah dimulai ekspor standar yang memakai kantong plastik dan oksigen. Setelah itu, peningkatan inspeksi kondisi fisik sebelum pengiriman dan penelitian pengaturan suhu serta pengembangan obat tambahan dalam pengepakan agar memungkinkan ekspor yang memakan waktu lama sehingga mengantarkan ikan koi dengan selamat sampai ke tiap-tiap negara dengan keamanan dan kesehatan tetap terjaga. Tapi mungkin banyak terjadi kegagalan dan pengorbanan untuk sampai pada tersebarnya ikan koi secara global seperti sekarang ini. Hal ini mengingatkan kita pada usaha keras para leluhur yang telah berusaha berulang kali melalui try and error. Wah, gitulah proses persebarannya ikan koi ini sudah bab 3. Oke. Hoi, selamat malam Latung. Arif. Halo, selamat malam. Nyamuk ini gini. Oke, begitu saja untuk hari ini. Kita sambung lagi di bagian ke-6 ya besok, untuk situasi budaya ikan koi di luar Jepang. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.